Dulu, ada satu peringatan yang selalu diucapkan orang-orang tua di salah satu desa kecil di Banyuwangi. Kalau kamu dengar suara orang jualan sate tengah malam, jangan dijawab, jangan didekati, dan jangan pernah sebut namanya. Tapi namanya siapa? Itu yang selalu bikin penasaran. Cerita ini datang dari Rizal, seorang mahasiswa jurusan antropologi dari salah satu universitas negeri di Surabaya. Rizal ikut program KKN di sebuah desa terpencil bernama Sumbersari, terletak di pedalaman Banyuwangi. Perjalanan ke sana nggak gampang, jalanan sempit, beberapa bahkan belum diaspal, masuk ke hutan, melewati perkebunan, dan kalau malam, lampu jalan nyaris nggak ada. Di desa itu jaringan HP sering hilang. Kalaupun ada, cuma satu garis, itu pun lemot banget. Awalnya semua berjalan lancar, warga desa ramah, meskipun agak tertutup. Mereka sopan tapi terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi Rizal pikir itu hal biasa. Beberapa desa memang punya adat dan cerita sendiri yang kadang gak dibagi ke orang luar. Selama 2 hari pertama, Rizal dan teman-temannya menjalankan kegiatan biasa, bantu bersih-bersih balai desa, ngobrol sama warga, dan ngumpulin data buat laporan. Tapi malam ketiga, semuanya mulai berubah. Hari itu, Rizal selesai ngobrol sama Pak Lurah dan beberapa tetua desa sampai agak malam. Sekitar jam 11 dia balik ke rumah singgah, sebuah rumah kayu tua yang disewakan warga khusus buat peserta KKN. Rumah itu cukup luas, tapi sederhana. Ada ruang tamu, 2 kamar, dan dapur kecil di belakang. Rizal kebetulan tinggal sendirian malam itu karena 2 temannya lagi menginap di rumah warga yang lebih dekat ke lokasi kegiatan besok paginya. Habis cuci muka dan ganti baju, Rizal duduk di kasur tipis dekat jendela, main HP sambil nunggu ngantuk. Sinyal nggak ada, jadi dia cuma buka galeri, lihat foto-foto kegiatan, dan nyusun sedikit catatan offline. Udara malam itu dingin banget, angin luar berhembus pelan dari sela-sela jendela kayu. Sekitar jam setengah 1 pagi, ketika Rizal mulai merasa matanya berat, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Sate, sate, sate kepala. Rizal langsung diam, matanya membelalak pelan. Suara itu pelan banget, tapi jelas. Bukan kayak suara yang datang dari TV atau dari telinga yang berhalusinasi. Ini nyata, sumbernya dari luar rumah, mungkin sekitar 10-15 meter dari jendela kamarnya. Suaranya serak, tua, napasnya berat, tapi ritme suaranya tetap seperti orang biasa jualan. Rizal mikir, loh, ada yang jualan tengah malam gini, di desa terpencil pula. Rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Pelan-pelan, dia berdiri dan jalan ke arah jendela. Langkahnya pelan, tapi pasti. Jantungnya berdebar, tapi lebih karena penasaran ketimbang takut. Dia ngintip lewat celah jendela. Jalanan gelap cuma diterangi lampu kecil dari teras rumah sebelah. Tapi di ujung jalan, sekitar 20 meter dari rumah singgah, ada sosok. Sosok itu kayak orang jualan dorong gerobak. Gerobaknya tua, terbuat dari kayu, dan tampak rapuh. Di atasnya, ada bara kecil menyala. Asap tipis mengepul dari sana, terbawa angin malam ke arah rumah Rizal. Aroma aneh mulai tercium. Bukan wangi sate ayam atau kambing seperti biasanya. Ada bau gosong, campur amis, kayak bau daging mentah yang terbakar. Bau itu menusuk, bikin perut mual. Rizal tetap ngeliat, mencoba fokus ke sosok penjual itu. Tapi matanya gagal melihat dengan jelas. Orang itu berdiri membelakangi lampu, jadi siluet tubuhnya gelap. Tubuhnya tinggi, kurus, bungkuk sedikit. Pakai topi caping besar yang menutupi wajahnya. Tangannya tampak sibuk membolak-balik sesuatu di atas bara api. Mungkin sate. Tapi bentuk tusukannya agak aneh. Bukan seperti sate biasa. Lebih besar, lebih tebal, dan warnanya agak kehitaman, kayak habis dibakar, tapi nggak matang. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Gerakannya diam, seolah menyadari bahwa ada yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Sate, sate, kepala A. Kali ini, suaranya terdengar lebih dekat. Seolah datang dari tepat depan pagar rumah. Rizal refleks melangkah 2 langkah ke arah pintu. Rasa penasarannya makin kuat, tapi belum sempat dia pegang gagang pintu. Suara keras memecah keheningan malam. Zal,
Masuk, cepet, jangan lihat lagi. Itu suara Bu Wati pemilik rumah singgah. Wanita parubaya yang rumahnya tepat di seberang. Suaranya keras, panik, seperti melihat sesuatu yang seharusnya nggak dilihat. Rizal kaget. Dia langsung mundur 2 langkah, nutup jendela, dan menjauh dari pintu. Detik itu juga, suara dari luar langsung menghilang. Gak ada lagi suara sate, gak ada langkah kaki, bahkan suara gerobak pun hilang. Seolah semua itu cuma bayangan, tapi baunya masih ada. Bau daging gosong itu masih tercium, bahkan lebih kuat sekarang, menyusup lewat celah-celah jendela dan retakan dinding. Rizal duduk di lantai, napasnya berat. Keringat dingin mulai keluar dari pelipis. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena takut. Tapi yang jelas, malam itu dia nggak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar, sambil terus mendengar suara-suara kecil dari luar angin, ranting patah, atau mungkin sesuatu yang lain. Beberapa kali dia merasa seperti ada bayangan yang lewat di luar jendela. Tapi dia nggak berani ngecek lagi. Setiap kali bau itu muncul lebih kuat, dia cuma bisa menahan napas dan berdoa dalam hati, menunggu pagi datang. Dan ketika ayam jantan pertama kali berkokok sekitar pukul 5 subuh, bau itu perlahan menghilang. Seolah tidak pernah ada apa-apa, tapi bekasnya masih terasa. Di depan jendela kamar, ada satu tusukan sate yang tertinggal di tanah. Tidak terbakar, tidak gosong, dagingnya segar, tapi bentuknya aneh. Lebih mirip potongan telinga manusia daripada daging biasa. Rizal hanya bisa berdiri diam menatapnya. Tidak berani menyentuh, tidak berani bertanya. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Suara Bu Wati tadi malam, jangan lihat lagi. Dan di detik itu, Rizal baru sadar, ini bukan cuma cerita rakyat biasa. Mungkin selama ini warga desa bukan hanya menutupi kisah lama mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang masih hidup dan masih berjualan di tengah malam. Pagi harinya, Rizal masih belum sepenuhnya sadar bahwa semuanya tadi malam bukan mimpi. Matanya sembab karena begadang. Begitu matahari mulai naik, dia langsung keluar rumah bukan untuk jalan-jalan, tapi buat memastikan satu hal. Tusukan sate yang tadi malam dia lihat masih ada. Tergeletak di tanah, tepat di bawah jendela kamar tempat dia ngintip semalam. Tapi, sekarang bentuknya berbeda. Kalau semalam kelihatan kayak potongan telinga, pagi ini udah jadi potongan daging biasa. Warna merahnya mulai menghitam, seperti daging yang mulai membusuk. Rizal sempat berpikir buat ngambilnya dan nunjukin ke warga. Tapi dia urung. Perutnya mual hanya dengan membayangkan tangan menyentuh daging itu. Dia jalan pelan-pelan ke rumah Bu Wati. Rumahnya nggak jauh, cuma seberang jalan, dibatasi pagar bambu. Ketika dia sampai dan mengetuk pintu, Bu Wati udah berdiri di balik tirai jendela, seperti udah nunggu dari tadi. Bu Wati bukain pintu tanpa banyak kata. Ekspresinya beda dari biasanya. Wajahnya lebih pucat, matanya tampak capek, dan senyumnya hilang. "Kamu lihat ya tadi malam?" tanya Bu Wati pelan, tanpa basa-basi. Rizal bingung jawabnya, tapi akhirnya dia angguk pelan. "Saya pikir itu orang jualan biasa, Bu. Tapi kenapa serem banget suaranya?" Bu Wati nggak langsung jawab. Dia jalan ke arah dapur, lalu balik bawa 2 gelas teh panas. Mereka duduk di kursi kayu tua, di ruang tamu rumah yang temaram. Suasana jadi hening beberapa detik, sebelum akhirnya Bu Wati bicara lagi. "Zal, kalau kamu masih mau selamat, jangan pernah tanya itu lagi. Dan satu hal, jangan pernah sebut nama dia." Rizal mengernyit. "Siapa, Bu?" Bu Wati menatap tajam. Suaranya mulai bergetar, seperti menahan marah atau takut. "Yang kamu lihat semalam itu bukan manusia. Dia jualan, tapi bukan untuk kita." Rizal nahan napas. "Bu, saya kuliah di antropologi. Saya nggak bakal langsung percaya. Tapi kalau ada yang aneh, saya harus tahu. Ini bisa jadi data penting. Saya janji nggak bakal nyebarin ke siapa-siapa." Bu Wati mendesah panjang, lalu bangkit dari kursi dan masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian dia keluar lagi, bawa satu map plastik berwarna kusam. Dari dalamnya, dia keluarin satu lembar koran tua, udah kuning dan sobek-sobek di pinggirnya. Rizal baca judul besar di bagian atas. "Penjual sate misterius diduga terlibat kasus hilangnya 3 bocah di Kecamatan Kalibaru, tahun tertera di atas, 2001. Di bawah judul,
Ada foto kecil hitam putih. Seorang pria tua pakai caping, berdiri di samping gerobak kayu. Gerobaknya mirip, sangat mirip, dengan yang Rizal lihat semalam. Namanya Mbah Darmo, kata Buati pelan. Dulu dia jualan sate di sini juga, tapi satenya beda. Orang-orang bilang enak, padahal, ya Allah, semoga nggak benar. Katanya dagingnya dari anak-anak yang hilang itu. Rizal nahan napas. Waktu itu dia ketahuan sama warga. Polisi datang, tapi sebelum dibawa, gerobaknya dibakar massa. Waktu api udah padam, mayat Mbah Darmo nggak ditemukan. Gerobaknya juga hilang. Buati berhenti sejenak, seperti menunggu Rizal menyerap semua informasi. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, selalu ada yang dengar suara jualan sate di sekitar desa. Tapi nggak semua orang bisa dengar. Katanya, cuma orang luar, atau yang belum diberi pagar. Karena itu kamu dengar semalam. Rizal bergidik, tangannya mulai dingin, gelas teh di tangannya nyaris jatuh. Dan kalau kamu manggil namanya 3 kali, katanya dia bakal datang. Bukan cuma nawarin sate, tapi juga nyari bahan baru. Rizal makin pucat, tapi rasa penasarannya belum habis.